Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'udzubillah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia untuk kita semua. Lalu kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemahaampunannya atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan apabila kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya. Kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kita disambut di telaga Al-Kautsar, telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi rombongan orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mereka adalah sahabatku, mereka adalah umatku. Maka Allah katakan, kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepanjang tahun. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang kita kerjakan saat ini. Allah lah yang maha mengetahui. Maka saat ini kita jaga sunnah Rasulullah SAW, kita tegar di atas sunnah Rasulullah SAW. Semoga kalau kita disambung di telaganya Rasulullah, dengan demikian insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau ketika berhasil meminum satu tegukan air dari telaganya Rasulullah, kalau kemudian qadarullah hasil hisab, ya,
harus mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam neraka itu kita tidak akan diazab dengan rasa haus. Ya, karena azab ya hal sepele yang paling dirindukan oleh penghuni neraka adalah air. Mereka sangat butuh air, walau setetes. Bahkan mereka berteriak kepada penghuni surga agar diberikan kepada mereka satu tetesan air. Nah, umat Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang seumur hidup tidak pernah menyelisih Nabi Muhammad SAW, kalau pernah kemudian mereka bertobat, insya Allah mereka akan disambut oleh Nabi di telaga Al-Kautsar, minum dari telaga Al-Kautsar. Kalau betul diazab dengan api neraka, kita tidak akan diazab dengan rasa haus. Inilah momen syafaatul uzma yang sangat kita rindukan dan sangat kita nanti. Jangan pernah sampai ya, kita keluar jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu sunnah yang harus kita jaga adalah ini. Jangan kita tinggalkan majelis ini. Karena majelis ilmu adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Yang Rasulullah SAW perintahkan kalau kalian temukan, kalau kalian melihat majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, maka kemudian datangi kata Rasulullah SAW. Datangi, ini perintah. Maka ini sunnah. Jangan kemudian ada info-info kajian kita sengaja berpaling dari itu, sama saja kita berpaling dari petunjuk. Wa man a'rada an dzikri, Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, maka kelak mereka selama hidupnya berada dalam kesempitan. Ketika di hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Waliyahumullah. Baik, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Kita masuk pembahasan kita yang ke-10, ma'qid yang ke-10 dari kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi, yakni kitab yang berisi tentang pengagungan terhadap ilmu. Kita masuk kepada pembahasan ya, pentingnya ya, menjaga adab. Dan sebagaimana sudah Anda sampaikan berulang-ulang mengenai kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi, mengenai kitab Ta'lim wal Muta'allim, itu bukanlah kitab yang hanya untuk para thalabul ilmi, tapi juga kitab untuk para muta'allim, para mu'allimnya. Bukan hanya untuk para mutarabbinya, tapi juga untuk murabbinya. Bukan hanya untuk talibnya, tapi juga untuk ustaznya. Kitab itu berisi hal demikian. Sebagaimana di bab sebelumnya kita kemarin membahas tentang bersabar di dalam hal ilmu. Sebagai penuntut ilmu, bersabar mendengarkan penjelasan guru, ya, bersabar dengan yang lain, hal-hal yang berkaitan tentang hak guru. Dan seorang guru bersabar untuk terus memberi pemahaman kepada talib-talib, ya, bersabar dengan kekurangan talib-talib. Jadi ini semua untuk kita, ya. Maka qadarullah, karena yang sudah belajar ini kemudian ada sebuah dorongan, kewajiban untuk menyampaikan kembali. Apa maqid yang ke-10 ini? Al-maqid al-ashir, mulazamatu adabi al-ilm. Melazimkan atau membiasakan atau menjaga adab dalam ilmu. Ini sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat penting harus kita miliki. Jangan sampai kita banyak ilmu, namun kita lupa belajar adab dan akhlak. Ya. Jangan sampai kita banyak ilmu, tapi kita lupa belajar adab dan akhlak. Ya. Apalagi jangan sampai kita berilmu, ilmu tersebut hanya sebatas sebagai pengetahuan, tidak melahirkan amal. Maka ini bentuk orang yang tidak beradab dengan ilmu. Ya. Jadi salah satu adab kita terhadap ilmu adalah jangan jadikan ilmu itu hanya sebagai pengetahuan,
tapi juga jadikan ilmu itu ya berbuah amal untuk kita. Sebagaimana pada pembahasan al-maqidu as-tsani, ya poin yang kedua, bahwa tujuan kita belajar adalah al-amalu bil ilmu. Beramal dengan ilmu. Ya, beramal dengan ilmu. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Agar amal kita berdasarkan ilmu. Amal kita bukan sebatas ikut-ikutan. Agar lebih berkualitas. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama salaf kita. Ya, salaf di sini adalah salafus saleh. Ya. Karena di zaman salaf ada juga yang kafir, ada juga yang menyimpang. Ya. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Khawarij itu hidup di masa salaf, tapi mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Yang dimaksud salaf di sini adalah salafus saleh. Ya. Mereka sangat perhatian untuk masalah adab dan akhlaknya. Ya. Jadi kalau ikut kajian malam Sabtu, kita mengkaji Kitabul Jami', kitab yang berbicara tentang hadis-hadis yang berbicara tentang adab dan akhlak. Ya. Kita berbicara tentang adab dan akhlak. Ya. Karena penting, tebal. Kitabul Jami'. Ada 2 jilid. Ya, ada 2 jilid. Artinya memang adab dan akhlak ini sesuatu yang urgen. Karena adab dan akhlak ini adalah cover. Ya. Cover dari apa? Dari ilmu itu sendiri. Ya. Sampai kapanpun kebenaran yang akan kita sampaikan itu tidak akan pernah sampai kalau cara menyampaikannya tidak dengan adab, tidak dengan akhlak yang baik, tidak akan pernah bisa. Apalagi ketika kita berdakwah di lingkungan keluarga kita yang super awam, ya, sangat awam, ya, sepupu-sepupu kita dan lain sebagainya. Ruang lingkup kita saja berat. Maka penting sekali, urgen kita mempelajari adab agar kita tahu selanya masuk di sini itu kapan, masuk ke poin ini kapan di keluarga. Paham? Ya. Bahkan selain adab dan akhlak ada pula ilmu mantik, ilmu mantek. Ya. Ilmu mantek itu ilmu mengolah kata, mengolah diksi, mengolah narasi agar tepat sasaran, agar berbobot, ya, agar berbobot, ya. Baik, apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh, ya, bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengutip, ya, sebuah kitab yang bernama Madarijis Salikin. Ya. Qala Ibnul Qayyim fi kitabihi Madarijis Salikin. Berkata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijis Salikin, apa yang dikatakan? Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawari. Famajturiba khairud dunya wal akhirati bimithil adab, wa lastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Ya, tingginya adab seseorang, ya, itu pertanda, ya, kebahagiaan atau keberuntungan dia. Seseorang yang memiliki adab, seseorang yang memiliki akhlak itu adalah bentuk kebahagiaan atau keberuntungan. Ya, karena baikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang ada baca dalam Kitabul Jami', ya, itu dikatakan bahwa adab dan akhlak ini karunia Allah untuk seluruh makhluknya, sebagaimana Allah mengkaruniakan rezeki kepada makhluk. Jadi kita memiliki akhlak ini suatu keberuntungan. Kita memiliki adab ini sebuah keberuntungan. Ya. Karena seperti kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang berkata? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala.
Ya. Makanya kita kalau kemudian melihat orang-orang kafir, melihat orang-orang yang menyimpang gitu ya. Ya. Orang-orang yang menyimpang dari pemahaman yang sahih tapi akhlaknya baik, ya, kita jangan malah berkata demikian. Untuk apa berakhlak baik tapi akidah menyimpang? Tidak boleh kita berkata demikian. Justru kita yang berakidah lurus harus lebih baik akhlaknya daripada mereka. Paham tidak? Karena seperti kata Abdullah bin Mas'ud tadi, akhlak dan adab itu sama seperti rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi sama seperti kita melihat orang-orang kafir yang kaya, yang hidupnya selalu berkecukupan. Ya, bukan berarti kita ngomong. Itu hanya menutupi keinsecurean kita. Ya. Untuk apa kaya tapi juga disiksa di neraka? Belum tentu. Orang kafir selagi hidup tidak boleh kita mentakyid mereka adalah penghuni neraka. Mereka enggak boleh. Karena someday suatu hari bisa jadi dia dapat hidayah masuk surga, masuk Islam. Kemudian harta-harta yang dia dapat selama ini dia berikan untuk dakwah. Mau ngomong apa kita? Kita masih dengan kemiskinan dan kekurangan plus sifat hasad. Nah, jadi kalau melihat orang-orang yang menyimpang tapi akhlaknya baik, seharusnya itu jadi tamparan keras buat kita. Kalau kita merasa akidah kita lurus, pemahaman kita lurus, bukan malah kita mencibir mereka. Untuk apa akhlak baik tapi akidah menyimpang? Nggak bisa, nggak apple to apple. Ya, akhlak baik haruslah memiliki akidah yang baik. Orang yang memiliki akidah yang baik, akhlaknya harus baik seperti itu, bukan malah dicibir. Ini artinya apa? Kita akhlaknya lurus karena mencibir tadi, akidah lurus karena mencibir tadi. Kira-kira bagus nggak akhlak mencibir? Bisa jadi dengan akhlak tadi akhirnya membuat dia tawadu dan dia terdorong untuk belajar lagi. Ya, oh ternyata ini kebenaran. Ya, oh ternyata ini al-haq. Karena dia sudah terbiasa memiliki attitude tawadu tadi, memiliki akhlakul karimah, ya, menjadi pendengar, ya, good listener, ya, pendengar yang baik. Oh, masya Allah. Ya, dengan akhlak itu bisa dia kemudian mendapatkan, ya, akidah yang lurus. Jadi kita harus melihat diri kita. Sekali lagi ketika kita menuntut ilmu, hadirkanlah di hadapan kita itu apa? Cermin, bukan kaca pembesar. Jadi, apa kata Ibnu Qayyim? Tingginya akhlak atau adab seseorang adalah pertanda kebahagiaan dan keberuntungan dia. Sebagaimana seorang hamba mendapatkan rezeki yang melimpah lagi halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqilatil adab. Sedangkan sedikitnya adab atau minimnya adab adalah bentuk, ya, kemalangan atau kegajarannya. Kemalangannya, ya akhirnya dia menjadi bahan cibiran orang-orang awam tadi yang menjadi objek dakwah dia karena salah cara. Coba memerangi kemaksiatan itu benar tidak? Benar tidak? Tapi kalau ujuk-ujuk nyerang, ngancurin sana sini, orang jadi simpati atau antipati? Jadi antipati. Ya, berusuh, ditumpah-tumpahin, ya. Orang lagi jualan siang hari di bulan Ramadan. Yang akhirnya apa? Ada orang Islam insecure sama agama sendiri. Percaya nggak? Pernah nggak lihat? Ada orang Islam yang insecure sama agamanya sendiri. Ya, ada. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang berilmu tadi, tapi
dia memiliki sedikit adab. Ya. Bagaimana sih adab amar ma'ruf nahi munkar itu? Ada poin-poin apa yang harus dilakukan. Ya, ada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau amar ma'ruf caranya munkar, amar ma'ruf tapi caranya munkar, ini amar ma'ruf nyambi munkar. Yang seharusnya dapat pahala malah ternol. Dan bentuk kegagalan apa? Dakwah. Ya. Dakwah kita tidak diterima di keluarga kita. Cuma baik kau sholat murun kau masih iko sadis sama orang tua. Percuma baik kau sholat, ya ngaji, murun kau sadis sama kakak kau sama adik kau. Ya dah. Kalau gitu. Kalau kita tahu itu pasti disorot, ya. Agamanya yang diserang duluan. Padahal persennya yang minus, yang kurang. Karena apa tadi? Ya, dia banyak ilmu tapi sedikit belajar tentang adab. Ya. Bahasanya konfident azanallahu wa iyyakum. Ya. Orang yang menuntut ilmu, berilmu, tapi buahnya adalah kesombongan, berarti ilmunya baru berputar di wilayah kepalanya. Tapi kalau ilmu seseorang sudah sampai ke sudurnya, sudah sampai kemana? Topnya, insya Allah dia akan tawadhu. Ya, dia akan tawadhu. Dia akan merasa kurang, dia akan terus merasa mendorong dirinya untuk terus belajar. Insya Allah. Kemudian dikatakan oleh Syekh, ya, masih dalam kitab ini, ya, famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli adab. Maka tidak ada, ya, yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seseorang bimithlil adab, semisal adab. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Demikian pula tidak ada yang mendatangkan keburukan bagi seseorang semisal sedikitnya adab atau minusnya adab atau kurangnya adab. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka penting bagi kita untuk menjaga adab ini. Penting sekali. Dan para ulama salaf, ya, rahimahumullah taala, ya, sangat perhatian untuk masalah adab. Majelis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu dihadiri sekitar 5.000 orang. Karena belum lupa jumlah pastinya. Tapi khonifidin azanallahu wa 90 dari jamaah tadi, 90% maaf, 90% dari jamaah tadi lebih memperhatikan bahasa tubuh Imam Bukhari. Sama seperti antum nih. Kalau antum lihat kajian, misalnya Ustadz karena misalnya Ustadz Firanda misalnya Bismillah, kita lihat beliau, Masya Allah, beliau nggak perlu buka maktabah Syamilah di laptop, ya. Hadis lain itu masih buka maktabah Syamilah. Beliau enggak. Beliau saya ada kutipnya, saya ada yang nulis di sini. Itu yang Anda lihat apa? Kita ada fokus di situ. Masya Allah. Ada orang, misal seorang public speaker, beliau akan melihat, misal melihat Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah. Beliau akan melihat luar biasa balaghah dan manteknya Ustadz Nuzul Zikri. Antum perhatikan, antum tonton. Lihat bagaimana beliau membangun diksi, membangun narasi itu. Kau kan, ya. Gak ada sejauh anak, pengamatan anak melihat para asatidz ini.
enak. Ya, guru anak Ustaz Abdullah Rahimahullah, ketika mentahzir seseorang, itu kita tahu siapa yang sedang beliau bantah. Ingat, tahzir itu apa? Membantah. Tanpa beliau nyebut nama, tanpa membuat kode, tapi kita tahu dibawanya kemana. Enggak, ada ustaz, ya, ada syubhat, disingkat UAS. Ini nembak nih ya, itu nembak nih. Maka dalam kitab Kasyfus Syubhat itu, ya, kitab yang berisi tentang cara membantah syubhat-syubhat, diajarin di sini. Bagaimana membantah syubhat itu enggak. Karena apa? Ketika kita membantah itu, objek kita itu bukan hanya membantah, tapi umat orang-orang yang dibantah. Menuntut ilmu tadi supaya dia melakukan studi komparasi, membandingkan, ustaz yang membantah ini hujah-hujahnya. Sementara ustaz yang dibantah selama ini aku dengar itu, kalau ngomong tuh ya kayaknya ngikut perasaan saja gitu. Karena faktor, ini budaya-budaya, sementara ustaz ini membantah karena ada dalil larangan. Nah, kita kaum akademis pasti melihat demikian, betul tidak? Ya, kita penuntut ilmu harus seperti itu. Ya, nah, inilah adab, ya. Nah, jadi Imam Bukhari itu 90% jamaahnya itu melihat beliau berkata beliau, melihat bahasa tubuh beliau, melihat wajah beliau, mencibirkan atau tidak dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Jadi ini untuk semua kita, masuk untuk anak pribadi juga. Ya, jadi penting sekali kita mempelajari adab. Kemudian Syekh di sini memuat sebuah syair, ya, sebuah munsyid nasyid, ya. Wal mar'u la yasmu bi ghairi adab wa in yakun dha hasabin wa nasab. Dan seseorang tidak yasmu, ini sinonimnya ya'lu. Yasmu ini maksudnya langit, ya. Ya. Tapi makanya disinonimkan ya'lu. Dan tidaklah seseorang diangkat derajatnya tanpa adab. Wa in yakun dha hasabin wa nasab, meskipun dia memiliki nasab yang mulia. Derajat kita tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walau kita berasal dari nasab yang agung kalau kita tidak memiliki adab yang mulia. Ya, enggak akan diangkat. Ya. Tidak akan pernah diangkat. Wa inna ma yasduqu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Lihat. Adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu adalah, dan sungguh, ya, seseorang yang ingin sampai kepada ilmu adalah, orang-orang yang sampai kepada ilmu adalah man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi, adalah orang yang beradab terhadap dirinya. Beradab terhadap siapa? Dirinya. Wa darsihi, beradab terhadap pelajarannya atau majelisnya. Wa ma'a syaikhihi, beradab terhadap syaikhihi, gurunya. Wa qarinihi, dan dia harus beradab dengan teman-teman majelis. Ya. Jadi kalau kita mau disebut seorang penuntut ilmu, thalabul ilmi, perhatikan. Kita harus beradab dengan 4 hal. Adab terhadap diri sendiri, adab terhadap majelis pelajaran atau majelis ilmu itu sendiri, ya. Adab terhadap gurunya dan adab terhadap qarin, ya. Adab terhadap qarin itu siapa? Teman kita, ya, teman kita. Jadi kita harus punya adab terhadap teman, ya.
Ya. Pertama, kita berteman hanya karena Allah. Ingat. Berteman hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, berteman apa adanya. Ketika kita tahu dia ada teman yang soleh, yang bermanfaat untuk agama kita, ya, walaupun dia nggak ada apa-apa, ya, kita tetap harus berteman dengan beliau. Ya, bahasa berteman apa adanya, bukan karena ada apa-apa. Penting. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillah. 7 golongan kata Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Apa itu? Imamun adil. Kita enggak masuk pembahasan ini. Pemimpin yang adil. Ya udah. Semoga kita ditampilkan pemimpin yang adil. Ya, adil ini apa? Proporsional. Wa syabbu nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang tumbuh ya dalam ketaatan, ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Dan seorang pemuda yang hatinya mu'alliqun bil masajid, terikat dengan masjid. Ya, tahu marbot? Ya. Marbot itu ribat penjaga masjid. Ya, jangan antum hina pandang ke sebelah mata seorang marbot itu ya mu'alliqan bil masajid, orang yang terikat dengan kalau dia manfaatkan itu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Orang yang telah mendapatkan naungan dari Allah ketika sampai hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillahi, ya, ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, wa rajulani, 2 pemuda tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Saling apa? Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dia bersatu atau berpisah, ya, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penting kita memiliki teman yang kita saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah artinya mencintai di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi biasa. Jadi cinta ini barang suci, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Kalau antum katakan para akhwati fillah di belakang ada ikhwan mengatakan ana mencintai anti karena Allah, balas. Ya. Balas apa? Enak. Nah, blokir. Ya. Blokir. Enggak ada. Ya. Itu hanya hasrat saja. Hasrat ingin memiliki. Kalau ucapan tidak dibuktikan dengan mengetuk pintu rumah untuk menikah. Apalagi disuruh nunggu 2 tahun lagi, parah. Ya, nggak boleh demikian. Ya. Baik. Nah, jadi berteman hanya karena Allah. Karena kalau orang-orang yang berteman saling mencintai karena Allah ini, kelak akan memberikan syafaat satu sama lain. Akan memberikan syafaat kepada teman. Seorang rajul, ya, masuk ke dalam surga. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaanku di surga kurang sempurna ya Allah, karena temanku fulan tidak ada bersama aku di sini. Di mana dia? Dia di surga, dia di neraka.
Karena melakukan kemaksiatan tidak tahu ketahui. Ya. Dan disampaikan bahwa temanku itu selama di dunia aku ngaji bareng sama dia, aku sholat bareng sama dia, ya Allah, aku berpuasa bareng sama dia, aku bermajlis ilmu bareng bersama dia. Ini Masya Allah. Jadi yang memberi syafaat kepada kita kelak itu banyak. Maka kalau kita tidak isi kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merugi. Ya. Berteman jangan sampai hanya faktor kepentingan. Ya, karena dengan dia itu nanti segala sesuatu urusan kita dipermudah. Jangan. Tapi bertemanlah karena Allah. Dia senang kita tetap berteman dengan dia susah kita tetap berteman dengan dia. Bukan malah kita balik belakang. Ya, saya tidak kalau candaan-candaan zaman dulu tuh ada temannya lagi di tempat kemalangan, ya. Bikin kesalahan lah, bukan kawan aku gitu nah. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau emang salah bisa diperbaiki. Baik, berteman hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak lagi hadis. Ini kita syahid yang telah berbicara tentang memiliki teman. Ya, hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Man ahabba an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Barang siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, hendaknya dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kemudian memiliki teman yang baik. Ya, adab berteman itu adalah kita memilih teman yang baik. Ya. Teman yang baik yang bagaimana? Yang watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu ada di atas agama temannya, tergantung agama temannya, maka hendaknya kalian melihat ya, dengan siapa kalian berteman. Ya, karena kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalau kita tidak dapat gratis minyak wangi, ya, paling kita dapat wangi, ya, dapat diskon, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai seperti kita berteman dengan siapa? Pandai besi. Ya. Kalau tidak terpercik besi-besi panas, kita mendapatkan hawa panas. Baik, atau kita menjaga kerukunan, keakraban, dijaga dengan teman. Kalau ada masalah itu, udah jangan sampai lebih dari 3 hari. Saling bermaaf, ya, saling bermaaf, ya. Dan minta minta doa kepada teman kita. Ini doakan aneh. Jadi teman itu ngerasa keberadaan itu ada di dalam kehidupan kita. Doain aja, bisa ada mau gini, mau tes. Ya, mau tes CPNS misalnya. Mudah-mudahan lulus. Doain ya, Anda bisa proses apa ta'aruf gitu. Doain aja. Seperti itu. Ya. Baik. Menerima kekurangan teman. Ya. La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah jika dia tidak senang atau dengan salah satu akhlaknya, misalnya dia akan senang dengan akhlak yang lain. Nah, teman kita ini kan manusia biasa. Ya. Mungkin ada satu momen dia jatuh kepada qillatul adab. Ya, tapi jangan lupakan bahwa dalam perkara yang lain dia juga baik. Ya. Kita ini jangan apa ya bahasa yang enaknya? Karena anak memang ngambil pelajaran sekali dengan tetangga anak, orang Batak ya. Itu punya anjing besar. Itu kalau lewat digonggong terus. Ya. Jadi anak itu kalau beli pala ayam untuk makan kucing anak, ya, mewah ya. Ya. Beli pala ayam,
ya, ke pasar direbus, nanti ditumbuk untuk makan kucing. Nah, itu kalau lewat itu saya beli anak kasih ke anjing itu. Saya anjing itu kalau lihat anak tuh ya silakan, nggak mau lagi jago, ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu, mencontoh karakter itu. Kalau kita belum kenalan, ya, ada yang menjelekkan kita di belakang, ada teman kita menjelekkan orang lain yang kita tahu itu orang beriman, menjelekkan dengan kita langsung kita putusin, ya. Langsung kita putusin. Ya. Ada bertahun-tahun berkawan dengan dia, baru ketahuan sifat aslinya. Astagfirullah. Tak boleh kita kayak gitu. Yang tahu jibiliknya seseorang itu hanya Allah. Watak asli. Lah selama ini bertahun-tahun kita dapat manfaat yang baik dari dia, tiba-tiba dia buat kesalahan, seenak hati kita vonis dia. Bertahun-tahun akhirnya aku tahu ya, watak buruk dia. Astagfirullah. Tak boleh. Jadi kita harus pahami, ya, menerima kekurangan teman kita. Karena kita pun punya kekurangan. Ya, kita sudah bahas tentang adab terhadap ya kaum muslim. Kemudian adab terhadap ya majelis. Adab terhadap diri kita. Ya. Adab terhadap diri kita bagaimana? Ya, kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita push diri kita. Kita paksa diri kita untuk apa? Untuk hadir di majelis ilmu ini, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan malah kita biarkan diri kita tenggelam dalam kemalasan. Ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita lawan diri. Kita bayangi kematian selalu mengintai diri. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan penerangan ketika kita nanti meniti jembatan As-Sirat. Tapi kita malas menuntut ilmu. Ini artinya apa? Kita tidak beradab dengan diri kita sendiri. Kemudian beradab dengan majelis, dengan pelajaran. Ya. Kalau keluar dari majelis angkat tangan, insya Allah kode itu dihafal semua. Oh iya, tidak masalah. Ya, gak ada yang menyender-nyender kalau di majelis ilmu itu tanpa usul. Ya. Kakinya dilurusin. Lain kalau dia punya asam urat, ya, punya asam urat, kesemutan, tetap angkat tangan mengurusin kaki, angkat tangan, terus lurusin kan? Nah, itu paham lah budenya, insyaallah Syekh. Ya, ini bagian dari adab terhadap majelis dan lain sebagainya. Ya, jangan nyempil. Ya, jangan ngobrol dalam majelis, ya, yang tidak penting. Ya, guru di depan menjelaskan dars pelajaran, ya, kita di belakang bahas, ya, Barcelona kalah lawan Atletico Madrid, ya kan? Nah, itu kan nggak ada, ya, tidak ada. Allah Ustaz. Kemudian ada terhadap syekh, ada terhadap guru kita. Jangan suara kita lebih tinggi dari beliau. Ya, bila menjelaskan kita perhatikan, kita simak. Perlu kita catat. Malah sebuah buku sudah ada HP ada fasilitas note, ya kan? Samsung Note, Oppo Note, ya. Tinggal nyatat di situ. Iya, apa sih namanya? Note itu kan? Ya enggak? Belajar catatan. Kita catat di situ. Ya. Dan anak kaget ketika melihat HP anak, ternyata note anak selama di Jember ada di situ.
di HP ini rupanya tersimpan otomatis ke email kita. Di Android itu terkoneksi ke email kan, jadi kita simpan itu ada di email. Ya, Masya Allah. Jadi semakin dimudahkan. Maka alhamdulillah ulang-ulang lagi baca. Ya. Kemudian ya ada para teman dari sunnah bahasa. Kemudian Syekh mengutip ucapan generasi salaf pada Yusuf bin Husain, bil adabi tafhamu al-ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Ya, adab mendengar minimal. Ketika orang menjelaskan ilmu kepada kita, jadilah gelas kosong. Jangan langsung merasa menjadi pribadi yang berisi. Ya, kalau gelas berisi diisi lagi, mubazir, mentah nggak, keluar nggak air, kita kosong tertampung. Oh, dengerin aja. Ya, ini belum selesai orang menjelaskan kita mau potong, tapi kalau nanti ya. Bil adabi tafhamu al-ilm. Tadi ketika guru kita menjelaskan, kalau misalnya di antara antum ada yang ngobrol, apa? Nanti anak tanya, tahu nggak jawabannya? Ya, tahu nggak jawabannya? Ya artinya apa, saat itu sedang hilatil adab, sedang tidak fokus, adabnya sedang down. Jadi adab, akhlak itu seperti ya tadi, seperti rezeki. Rezeki ini ekonomi fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ya. Bisa gantung terlena dengan yang lain. Tiba-tiba buka HP, penting masuk notifikasi. Ya, chat dari orang penting, gitu kan? Kalau balas nggak kedengaran, ya. Ya dengar tapi asal ya. Jadi penting. Ya, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Bil adabi tafhamu al-ilm. Lianna al-muta'addiba yura ahlal lil ilmi fayubdalu lahu wa qalilul adab yu'azzul ilmu ayyudayya'a indah. Ya. Lianna al-muta'addiba, karena sesungguhnya orang yang beradab, ya, yura ahlan lil ilmi, dialah orang yang berhak mendapatkan ilmu, fayubdalu lahu, maka akan diberikan ilmu kepadanya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Wa qalilul adabi yu'azzu al-ilmu ayyudayya'a indah. Dan adapun orang yang qalil adabnya, sedikit adabnya, ya, ayyudayya'a indah, maka sia-sialah, ya, di sisinya ilmu tersebut, atau maka sia-sialah ilmu bagi sia-sia. Ya. Ya, ilmu kalau tidak menghasilkan amal, sia-sia. Ilmu kalau tidak menghasilkan adab yang baik, sia-sia. Maka betapa pentingnya mempelajari adab. Wa min huna kana salafu rahimahumullah yahtamuna bita'allumil adab kama yahtamuna bita'allumil ilm. Ya, dan dahulu generasi salaf, semoga Allah merahmati mereka, yahtamuna bita'allumil adab, sangat mengutamakan adab, kama yahtamuna bita'allumil ilm, sebagaimana mereka mengutamakan ilmu. Nanti kawan-kawan di pembahasan ini kita akan lihat bahwa ada sebagian generasi salaf ini yang memang fokus dia belajar adab, barang ilmu. Ada yang sejarah, seiring sejarah belajar adab, belajar ilmu. Berkata Ibnu Sirin, qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu, ya, mereka para tabi'in, ya,
lebih senang, ya, lebih mendahulukan, ya, mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Jadi penting di sini, ya. Adab dan ilmu sama-sama diutamakan, didahulukan bareng, ya. Karena jangan sampai kita bagus-bagus adab tapi gak ada ilmu juga, bahaya juga. Nanti ngomong tanpa ilmu celaka kita, ya. Justru orang yang beradab dia berbicara kalau berdasarkan ilmu. Kalau tidak tahu dia jawab tidak tahu. Inilah orang yang beradab. Kalau ilmunya sedikit, ya. Kalau dia tahu dia jawab. Kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Ini kalau dia adalah orang yang beradab. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allamil ilm. Bahkan sebagian mereka mendahulukan mempelajari adab di atas mempelajari ilmu. Nah, jadi generasi salaf itu ada yang seiring sejalan adab dan ilmu. Namun, ya, sebagian mereka mendahulukan mempelajari adab di atas mempelajari ilmu. Karena apa, nanti setelah kalau banyak mempelajari adab, setelah dapat ilmu, jadilah pribadi yang tawa. Qala Malik bin Anas li fata min Quraisy. Berkata Malik bin Anas li fata min Quraisy, ya, kepada seorang pemuda dari Bani Quraisy. Jadi suku Quraisy ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, adalah suku yang mulia di Jazirah Arab. Bagi Bani Hashim, ya. Nah, Malik bin Anas rahimahullah, ya, berkata, ya benar akhi, wahai anak saudaraku. Nah, lihat ini saja sudah menunjukkan indahnya Beliau memanggilnya, ya benar akhi, wahai anak saudaraku, ya, bukan begitu. Ya benar, wahai anak saudaraku, ta'lamil adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Wa kanu yuzhiruna hajatuhum ilaih. Dahulu mereka sangat menampakkan kebutuhan mereka terhadap adab. Jadi pemuda Quraisy ini agak tergelincir dalam hal etik. Nah, karena beliau ini, pemuda ini adalah dari suku Quraisy, suku yang nasabnya sangat mulia dalam Islam juga, ya, Bani Hashim apalagi. Maka kemudian beliau tegur, ya benar akhi, ya penting bagimu untuk mempelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena generasi kita dulu sangat menampakkan kebutuhan mereka terhadap adab. Ya. Kemudian beliau mengutip lagi, Qala Makhlad bin Al-Husain, dia Libni Mubarak yauman. Berkata Makhlad bin Husain kepada anak Al-Mubarak, ya, di suatu hari, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih perlu banyak belajar mengenai adab, ya, daripada banyak mempelajari ilmu, ya. Dan jelaskan kenapa, agar ketika kita mendapatkan ilmu, kita menjadi pribadi yang tawadhu, dan ketika kita sampaikan ilmu, insya Allah ilmu tersebut diterima oleh objek dakwah kita. Apalagi kita yang ingin memperbaiki keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, tugas kita di keluarga itu hanya menyampaikan dakwah. Itu sifatnya hanya menyampaikan, hanya mengajak dengan cara hikmah, ya. Diterima alhamdulillah, tidak diterima apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada keluarga. Jangan marah, memang kerasnya hati kamu ini,
tak pacak dibilangin. Ya, mental ada lagi. Oh, kita kejar itu dakwah nih dari timur, kita sabar. Pada saat sabar itu apa? Innallaha ma'as sabirin. Nah, saat kita saat kita bersama Allah, kita doa, ya Allah tolong kasih hidayah saudaraku, lembutkan hatinya. Ada tawakal kita. Ada momen lagi baru kita sampaikan lagi. Imam Bukhari itu pernah disidang sama Khalifah Umar bin Khattab. Disuruh Pak, bahasa kita ya, Bukhari misalnya gitu ya, akhi gitu ya, tahan dulu riwayat-riwayat tersebut, jangan disampaikan. Khawatir mereka tidak siap. Ditarbiyah dulu mereka. Sama Rasulullah dulu nggak langsung ujuk-ujuk bilang khamar itu haram mutlak, enggak. Tauhid ya ada lah ya kan, tauhid. Sampailah akhirnya masa innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan. Ya, baru terus sebelumnya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Akhirnya apa? Habis sholat mereka minum khamar lagi. Yang penting nanti dekat-dekat sholat minum khamar. Ya. Nah, akhirnya ketika datang, ya, apa namanya itu sudah final keputusan tentang hukum minum khamar, saat itu banjir khamar, pecahin semua drum isi minuman khamar. Kalau antum pernah nonton film-film kungfu Cina itu kan ada tuh kan drum itu isi anggur tuh kan, dihancurin semua. Kenapa? Sudah sami'na wa ta'ana, nerimo semua. Ya, dakwah kita juga kayak gitu. Apalagi kepada keluarga kita ya. Penting sekali adab. Diterima alhamdulillah, tidak terima bersabar, berdoa kepada Allah, kemudian kita tawakal, doain terus. Ya. Doain terus. Jadi memang kita sangat banyak butuh ya adab ya daripada ilmu. Karena banyak ilmu tanpa amal ya berat kita fasik ya. Ibaratnya gini, kita sebagai seorang muslim ya, dasarnya saja ilmu yang harus kita pegang akidah udah pasti. Ilmu wudu, ilmu tentang sholat, ilmu baca Quran, 4 ini saja kita ilmu. Ya, wudu, sholat, misalnya ilmu tentang ibadah kepada Allah, ibadah, puasa dan sebagainya, itu cukup. Antum tidak paham nahu sorok, ya, berdosa tidak, ya, berdosa tidak, karena memang Allah mengaruniakan ilmu tersebut kepada orang lain. Menguasai dari tajwid hukumnya apa? Fardu kifayah. Begitu pada ilmu-ilmu yang lain. Yang penting akidah itu baru wajib buat kita. Perbaiki akidah. Tak paham nahu sholat nggak berdosa. Ya, tapi kalau nggak paham jangan merendah. Untuk belajar nahu sholat, yang penting akidah. Nggak boleh juga. Di makin berapa itu kita pelajari? Makin ke 5. Tidak boleh meremehkan ilmu ketika ilmu tersebut memang kita tidak mampu memahami. Ya. Karena dalam ilmu agama, cabang ilmu agama, ilmu yang sulit, butuh perhitungan, butuh pendalaman, butuh penghayatan itu adalah ilmu ilmu nahu sorf. Nahu sorf itu sebagaimana ilmu matematika. Apalagi matematika yang sudah tidak jelas itu, yang ada R tiba-tiba N B plus gitu, C tiba-tiba hasilnya I love you, nah, itu kan ada tuh. Ada tuh kan, pokoknya kayak gitu lah, bayangin aja lah, sinus kosinus tangen gitu ya. Ya. Kan senang tuh ada tulisan teguran untuk para orang tua ya, jangan marahin anak kalau tidak dapat ranking. Bisa jadi anak kita itu adalah seorang
atlet panah gitu, yang nggak perlu belajar sinus kosinus tangen gitu. Ya, ada pemain sepak bola, tapi jangan nanggung pemainnya gitu. Ya. Ada yang seorang emang hafiz Quran, jadi emang dia menguasai rumus-rumus matematika, nggak mampu. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi Allah sudah kasih kita muyul masing-masing, kecenderungan masing-masing. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Dan mereka bukan hanya yusuna bihi, dan mereka bukan hanya belajar tentang adab, wa yurshiduna ilaihi, namun juga mereka membimbing manusia, mendorong manusia untuk belajar adab. Seperti siapa salafnya yang di sini tadi? Siapa namanya? Malik bin Anas. Ya. Yang dia bukan hanya sekadar belajar adab, tapi dia juga kemudian mendorong manusia untuk mempelajari adab. Ini hadiah saya. Siap. Tanya lagi. Ya. Bertanya kepada siapa Malik bin Anas tadi? Berkata kepada siapa? Pemuda Quraisy. Pemuda Quraisy. Bertanya. Nah, kemudian qala Malik, berkata Malik apa nih? Malik apa? Malik bin Anas. Ya. Kanat ummi ta'ammimuni wa taqululi. Dulu emak saya nih dia menceritakan kepada siapa? Pemuda Quraisy tadi. Yang pemuda Quraisy nasab itu mulia di sana. Wa naqululi. Ya. Kanat ummi ta'ammumuni, ya. Dulu mak saya ketika memasangkan imamah sorban, ya, memasangkan sorban kepadaku, ya. Wa naqululi, ya. Kemudian beliau berkata kepadaku, idhab ila Fir'aun. Idhab ila Rabi'ah, pergilah kau kepada Rabi'ah. Kata siapa ini? Maknya Imam Malik. Ta'ni Ibn Abdurrahman, faqiha ahli Madinah fi zamani. yakni Ibnu Abdurrahman, ya, faqiha ahli Madinah, seorang ahli fikih atau seorang yang faqih, ya, di Madinah di zamani, pada zamannya. Ya. Apa kata ibunya Imam Malik? Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Kau belajar adab dulu dari dia. Ya. Qabla ilmihi. Sebelum mengambil ilmu dari diri. Jadi adab guru. Masya Allah. Jadi akhirnya apa di sini? Seorang guru pun akhirnya kena juga di sini. Harus memiliki adab. Harus komitmen dengan ucapan. Tidak boleh meleset. Harus fight. Fight itu terhadap apa ini, termasuk ada terhadap diri sendiri. Harus ada ulang-ulang itu. Ya, sebagaimana kita pembahasan Kitabul Jami' malam Sabtu, bahwa ya supaya adab tadi, akhlak tadi itu terjaga ada pada diri kita, kita terus harus sampaikan kepada orang
orang lain, sehingga kita terdorong untuk istiqomah di atasnya. Ya. Nah, maka guru juga harus beradab. Ya. Kalau janji ditepati. Zaman udah canggih, tidak bisa datang berkabar. Ya, udah canggih. Kalau zaman dulu memang daripada ragu katakan tidak. Ya, kalau daripada nunggu kan tidak enak nunggu. Ya Ben. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qala fi dinil azanallahu wa iyyakum. Nih lihat. Wa inna ma hurima katsirun min wa inna ma hurima katsirun min talabatil asr al-ilma bi tadyi'il adab. Sebaliknya para talib di masa ini banyak yang berilmu, walakin tadyi'il adab, namun mereka menyia-nyiakan adab. Ya, menyia-nyiakan adab. Masya Allah. Ya. Seorang guru ya udah bergaul dengan muridnya makin tidak beradab. Padahal gurunya udah bergaul itu dalam rangka mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Mukmin yang baik adalah mukmin yang mudah bergaul dengan mukmin yang lain. Tidak ya, membeda-bedakan. Kajian kita bikin jam 9 lagi beda. Ya. Jam 10. Pas jam 10 ya. Beda kejar-kejaran ya. Biar jam 10 karena ada kajian lain di jam 9. Ya. Kalau antum mau ke sana, foto ya di Dubai di sana. Ya, itu masalah. Ya, jam 9 di sana, jam 10 ke sini. Masya Allah, berkah insya Allah demikian. Ya. Jadi wa inna ma hurima katsirun min talabatil asr al-ilma bi tadyi'il adab. Ya. Sebaliknya banyak para penuntut ilmu di zaman ini itu banyak punya ilmu, namun apa? Bi tadyi'il adab. Namun menyia-nyiakan adab. Ya. Nih, sebuah kisah Ashrafa al-Laits bin Sa'ad ala ashabil hadis. Nah, lihat. Ya. Datanglah Al-Laits bin Sa'ad kepada para ahli hadis. Ahli hadis di sini beliau mendatangi sebuah ma'had. Sebagaimana ada seorang syekh, seorang ulama mendatangi ma'had arba'ah yang isinya adalah ahlul Quran insyaallah. Ya. Nah, beliau mendatangi ahli hadis. Ya. Kalau di zaman para tabi'in, para salaf itu ya berlomba-lomba menghafal hadis. Hafal Al-Quran sudah dari kecil habis itu mereka mengisi dengan menghafal hadis Nabi. Kisah yang paling heroik adalah kisah ya Imam ya Khatib Al-Baghdadi dengan gurunya Ismail Al-Hiriyi. Mereka berdua ini adalah contoh guru dan murid yang sama-sama mengagungkan ilmu dan sama-sama bersungguh-sungguh di atas ilmu. Bagaimana Ismail Al-Hiriyi sebagai guru dari Imam Khatib Al-Baghdadi ya rahimahullah menghatamkan Sahih Bukhari dalam 3 majelis. Ya, dalam 3 majelis. Ya. Dari habis maghrib sampai tengah malam, lanjut subuh sampai terus, ya. Itu nggak boleh putus, Karena emang gitu, Pak. Mulazamah itu memang seperti itu. Ya, anak pertama mulazamah itu anak mau kontek, anak terputus. Gara-gara apa? Anak enggak apa nih? Anak permisi ke toilet. Jadi kalau kita mau ngambil sana, nggak boleh kita keluar.
Kita harus di majelis ini. Ana permisi. Ditandai nomor. Antum terputus. Akhir. Sangat antum terputus. Kenapa? Antum dari keluar. Ya. Jadi apa solusinya? Tadi akhirnya face to face, baca dewe. Aduh, gitu. Dia mau baca sendiri supaya sanadnya tetap dijaga. Ada kitab sahabat bahwa jadi bahasa itu kalau sanad itu hadis itu misalnya an Abdullah As-Suryanji, ya Hafizahullah an sampai qala Rasulullah SAW. Jadi Abdul Malik, nah seperti itu. Terus ke atas, terputus. Itulah kalau antum baca hadis namanya hadasana. Baca lagi rame-rame itu. Nah, maka kalian mendengar. Maka ketika Abdul Malik berkata demikian, siapa ya teman majelis Abdul Malik kemarin? Oh, misalnya Musti, tadi Musti benar ya. Syekh ini mengatakan demikian, iya benar kami satu majelis. Itulah kalau pernah nggak baca hadis hadasana. Pernah? Itulah namanya sama. Ya. Baik. Jadi siapa tadi Imam Khatib Al-Baghdadi itu mengkhatamkan Sahih Bukhari dalam 3 majelis. Ya. Kami dulu cuma mukhtasar Sahih Bukhari saja, itu kami bukan 3 majelis, 3 hari. Nah, itu nggak boleh keluar itu. Jadi kalau jam istirahat makan, puas-puas lah buang air kecil. Puas-puas buang air kecil. Ketiduran, kita harus jujur tuh. Nah, kalau ada ilmu mustalah hadis nanti, mungkin suatu saat kita belajarnya khusus kita ya. Jadi misal ketiduran ya saat itu, udah tempatnya ini terputus ya. Jadi kalau ngantuk enggak, udah pantengin kitabnya, ya kan sampai duduk ngantuk enggak lagi. Ya. Itu majelis hadis itu demikian. Ya. Nah, jadi semangatnya sama. Imam Lais bin Sa'ad, Imam Ismail Hariri dengan Imam Khatib Al-Baghdadi sama-sama semangat. Jangan sampai guru semangat, talib tidak semangat, atau talib semangat, ini guru mentang-mentang guru, petantang-petenteng. Kajian jam 10 datang jam 11. Ini guru yang nggak ada. Jadi jangan mentang-mentang. Ya, justru seorang guru yang harus ya sebisa mungkin ya on time gitu. Ya, on time. Gak boleh mentang. Minimal sampaikan ke panitia. Kan zaman sudah canggih, apalagi kayaknya telat. Nanti panitia sampaikan kepada jamaah, Ustaz telat ini, ada problem. Nah, seperti supaya jamaah tidak, khususnya panitia nih ya, supaya jamaah tidak bertanya. Nah, kita kembali ke sini. Ashraf al-Laits bin Sa'ad. Ya, Imam Laits bin Sa'ad ini ya, al-ashabil hadis, ya. Datang kepada al-ashabil hadis. Anda kisahkan dulu siapa Imam Laits bin Sa'ad. Ini adalah salah satu pendiri mazhab Laitsiyah yang bertahan ya di Damaskus, Suriah ya hampir 10 tahun sebelum akhirnya qadhi di Damaskus itu yang menjadi qadhi di Damaskus adalah seorang ulama Syafi'iyah. Akhirnya mazhab Laitsiyah hilang. Siapa Imam Laits bin Sa'ad? Beliau ini adalah seorang ulama dan juga seorang pengusaha. Penghasilan itu miliaran, tapi beliau nggak pernah bayar zakat mal. Ya, kenapa? Duit dia habis. Untuk apa? Untuk para penuntut ilmu. Antum mau ke Syam, pergi. Antum mau ke mana? Madinah, pergi. Ya. Dibekali semua pemuda zaman itu. Makanya kalau kita bahas kembali ke pembahasan makid yang sebelumnya, makid ke-8, bahwa memang zaman dahulu itu lebih banyak ilmu, banyak ahli ilmu. Karena gitu, yang kaya hartanya nggak dimakan sendiri. Dia untuk agama Allah. Dia tidak bisa melahirkan ulama dari nasabnya, tapi dia melahirkan ulama dari harta. Jadi Imam Laits bin Sa'ad ini nggak pernah sampai haul, nggak sampai nisab. Udah sampai haul, tapi nisabnya nggak sampai. Udah 1 tahun nih, nggak sampai
nisab habis, ya habis. Ini tidak sampai lah, ya. Apa kata beliau? Maka beliau berani berkata demikian karena ashabul hadis ini yang membiayai adalah beliau. Apa kata beliau? Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu faqala. Ya, beliau mendatangi ahli hadis kenapa? Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu faqala. Karena dia melihat, ya, Imam Lais bin Sa'ad ini melihat salah seorang dari ahli hadis tadi, ya, melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, mahadha. Kemudian dia berkata, apa-apaan ini? Ya, antum ila yasin minal adab. Kau nih, ya, bahasanya tuh ya, segitu ya. Antum ila yasirin minal adab. Ya. Antum nih, apa namanya ya? Bahasa pada namanya paling enak. Ya. Ini kalau Ustaz Musul sebentar aja nih, orang kayak katanya dengan bahasa yang indah. Pasnya kamu ini lebih mendesak, lebih membutuhkan belajar adab. Ya. Ila kathirin ahwaju minkum minal ila kathirin minal ilm. Ya, daripada lebih banyak mempelajari ilmu. Sibuk menghafal hadis, ya, hanya sebatas hafalan, tapi kemudian, ya, meleset dalam memahami perilaku. Marah sekali. Ya, mulai sangat-sangat. Pada siapa? Ashabul hadis. Ya, para penghafal hadis. Ashabul Quran, para penghafal Quran, orang-orang belajar Al-Quran. Marah yang mulai sangat. Ya. Famada yaqulu al-Lais law rahala katsir min talabil ilmi fi hadzal 'asr. Kalaulah, ya, maaf. Famada yaqulu Lais. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Lais? Law rahala katsirin min talabil ilmi fi hadzal 'asr. Lalu bagaimana? Lalu apa kata Imam Lais bin Sa'ad, ya, kalau melihat kelakuan para penuntut ilmu di zaman ini, di zaman salaf, generasi terbaik, ada yang melenceng, marah besar dia, ya. Sampai ditembak itu. Mahada apa-apaan ini? Antum ila yasir minal adab. Ya. Antum ini pentingnya, harus penting, ya, mendesak, ya, urgen nih, mempelajari adab. Ya, ahwaja minkum ila katsirin minal ilm. Ya, daripada lebih banyak mempelajari ilmu. Karena apa? Gara-gara adab yang minus tadi, akhirnya hadis tertolak. Akhirnya dakwah tertolak. Jadi kalau dakwah kita tertolak, jangan kita bilang hati objek dakwah kita keras. Jangan kita bilang kepala objek dakwah kita keras. Tapi coba kita perhatikan adab dan cara kita pada saat menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran kepada objek dakwah kita. Dan ini menjadi kegelisahan para ulama dari zaman ke zaman. Anak kutip ucapan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ya, muskilatul muslimin, ya, muskilatul muslimin fi aqaidihim. Muskilnya para muslimin, kaum muslimin adalah pada akhlak, pada akidah mereka. Wa muskilatis salafiyyin fi akhlaqihim. Dan kita yang menisbatkan diri mengikuti salafus saleh, yakni salafi, muskilnya di mana kata Imam Albani? Fi akhlaqihim, ada pada akhlak mereka. Ini warning. Memang dari zaman ke zaman ini jadi fokusnya para ulama. Maka kita lah yang harus menjadi pribadi, ya, yang senantiasa pribadi apa? Muktasab. Apa itu? Yang ikut kajian. Muktasab, pribadi yang berjuang, ya, berusaha memperbaiki akhlaknya. Akhlak itu dibagi dua. Yang pertama jibili, yang kedua muktasab. Jibili itu bawaan lahir kalau zaman sekarang, ya. Bisa dilatih, bisa dengan cara apa? Menuntut
Muhtasab ya ketika sudah tahu bahwa selama ini karakter itu buruk, maka karena sudah belajar dia berusaha berjuang agar membuang karakter negatifnya dan membangun karakter yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pentingnya kita mempelajari adab. Urgensinya adalah agar dakwah kita bisa diterima oleh objek dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.